Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fani Wijayanti dengan NIM 17096240064. Baik teman-teman, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian rumus if tunggal yang menurut aku ini simple banget dan kalian bisa langsung praktekin di rumah. Jadi kita langsung masuk ke rumusnya aja ya. Tapi sebelumnya aku mau jelasin ke kalian kalau kalian tuh pasti akan bertanya-tanya ya, rumus if itu apa sih gitu kan. Oke. Jadi rumus if itu digunakan untuk membuat semua nilai berdasarkan pernyataan yang akan kita uji. Seperti di sini udah ada laporan produknya ya. Kita akan menguji tabel untuk mengisi tabel untung atau rugi di sini. Terus di sini ada status stok dan yang terakhir ada murah atau mahalnya. Jadi kita untuk mencari isi dari tabel ini tuh kita bisa menggunakan dengan rumus if, teman-teman, begitu. Terus di sini di bawahnya juga ada keterangannya ya. Keterangan pertama di sini ada jika harga jual lebih dari modal maka untung. Terus jika harga jual kurang dari modal maka rugi. Terus nomor 2 di sini ada jika stok di bawah 60 pieces maka harus restock. Jika stok sama atau di atas 60 maka stok tergolong aman, teman-teman. Jadi kita harus mencari untung atau rugi dari 10 barang ini, teman-teman. Terus status stok dari 10 barang ini dan murah atau mahal dari 10 barang ini juga gitu. Langsung aja ya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke rumusnya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah maksudnya kita klik kotaknya, tabelnya. Lalu kita masukin rumusnya sama dengan if buka kurung. Terus karena kita mau mencari untung atau rugi dari harga barang pertama, kita klik di sini. Ini kan dia E3 ya, berarti langsung aja kita klik begini teman-teman. E3. Terus ingat rumusnya tadi sesuai di keterangan, kita pencet lebih darinya kita pencet modalnya. Jadi di sini yang kita pencet adalah D3 gitu. Begini. Lalu kita klik titik koma. Kalau kalian di Excel kalian bisa koma, itu terserah kalian ya guys. Pokoknya tergantung Excel yang kalian gunakan gitu. Lalu kita gunakan kutip di sini ya. Kutip terus kita tulis untung. Oke, ntar pasti bakal ada yang nanya, kenapa sih Kak harus pakai kutip gitu kan? Nah, karena dalam sebuah teks itu harus memakai tanda kutip, teman-teman, gitu. Jadi kayak biar menunjukkan kalau ini kan kayak ini ya, kayak semacam jika gitu, perbandingan gitu ya. Jadi harus menggunakan tanda kutip gitu. Terus titik koma lagi, lalu kita pencet kutip lagi, kita tulis rugi. Oke, kita kutip lagi, lalu tutup kurung, teman-teman. Habis itu kita enter. Nah, langsung muncul hasilnya. Ini ternyata dengan harga 75.000 dan modal 77.000, maka kita akan rugi, teman-teman. Sebenarnya udah pasti sih, cuman kan ini buat kita memastikan saja ya. Ini ternyata kita akan rugi gitu. Nah, kalau misalnya buat yang ke bawah-bawahnya lagi, kalian nggak perlu tulis manual, teman-teman. Jadi kalian cuma perlu klik ininya, kotaknya, lalu ke pojok sini ya. Kalian drag ke bawah aja. Set. Nah, ini langsung muncul, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik satu-satu lagi di tabelnya ini. Jadi kayak mempersingkat waktu teman-teman gitu. Lanjut kita ke status stok ya. Di status stok ini kita harus mengecek nih, kira-kira dengan harga dan modal segini terus stoknya segini, kita perlu restock kah atau masih dengan status aman gitu. Jadi kita belum perlu restock gitu loh, teman-teman. Mengerti ya? Oke, langsung aja kita masukin rumusnya sama dengan if buka kurung. Lalu kita klik stoknya di sini, berarti ini di F3 ya. Oke. F3 terus tadi kan stoknya tuh kalau di bawah 60 tuh berarti tandanya kita harus restock ya. Jadi kita masukin rumusnya. Kita klik kurang dari 60. Lalu kita titik koma lagi. Setelah itu kita mengikuti yang sebelumnya, teman-teman. Jadi kita harus pakai kutip dulu, habis itu kita tulis restock. Oke, terus kutip lagi, terus titik koma lagi, lalu kutip lagi. Setelah itu kita tulis aman, lalu kutip, tutup kurung. Baik. Oke, langsung kita pencet enter ya teman-teman. Kita cek nih hasilnya, kira-kira harus restock atau aman nih ya.
Oh, ternyata aman, teman-teman. Lihat, ini tuh kayak segampang itu sih gitu ya. Soalnya kita udah tahu nih sekarang statusnya aman ya, berarti kita nggak perlu restock dulu untuk barang pertama. Jadi langsung aja kita klik lagi kotaknya, terus kita drag ke bawah, langsung set, jadi deh, langsung muncul teman-teman hasilnya. Kayak benar-benar sesimpel itu. Oke, kita next ke murah atau mahal nih. Kira-kira dengan harga segini, modal segini gitu kan, apakah akan murah atau mahal, teman-teman? Nah, di sini di bawah juga ada keterangannya. Kalau murah itu berarti dia kurang dari 50.000. Itu tergolong murah, teman-teman. Kalau mahal itu berarti yang lebih dari 50.000. Nah, di sini aku tuh mau ngasih kalian contoh rumus yang menurut aku lebih efisien, karena kan dari tadi nih kita nulisnya manual ya. Kayak misalnya ini yang tadi dia di sini gitu kan, dia harus 60 piecesnya harus ditulis manual gitu kan. Nah, kalau yang kali ini aku bakal nunjukin ke kalian kalau kita nggak perlu nulis si 50.000-nya, kita akan tinggal klik kotaknya aja. Jadi nanti ketika kalian mau mengubah kata-katanya misalnya jadi murah sekali atau mahal sekali, atau misalnya kalian ubah nominalnya jadi bisa aja kayak murah itu berarti kurang dari 70.000 misalnya kayak gitu kan, itu tuh akan otomatis teman-teman, jadi kalian nggak perlu manual lagi langsung ke bawahnya satu-satu kayak gitu. Nah, kita langsung praktekin aja ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan, langsung masukin aja rumusnya, if buka kurung. Oke, baik. Di sini barang pertama yang harus kita pencet itu adalah yang ini, teman-teman. Nih, kita mau ngecek yang barang pertama ya, yang 75.000 ini termasuk mahal atau mahal ya? Murah atau mahal ya kira-kira. Terus udah nih masukkan E3, lalu kita pencet kurang dari. Setelah itu kita pencet si ininya, C18. Kita klik. Nah, ini udah masuk kan teman-teman. Dan jangan lupa kita klik F4 biar dia kelok gitu teman-teman. Jadi ketika sudah berubah ada lambang dolarnya seperti ini, berarti tandanya udah oke, teman-teman. Lalu habis itu titik koma, lalu kita pencet lagi nih si D18-nya. Nih, kita pencet ininya ya. Nih. Lalu jangan lupa F4 lagi, dia biar kelok, titik koma, dan lakukan satu kali lagi sampai ke ini, D19. Kita klik lagi, jangan lupa F4 lagi, lalu tutup kurung. Nah, baik. Jika sudah seperti ini, kita tinggal enter saja, teman-teman. Biar kita bisa melihat hasilnya murah atau mahal. Ternyata dengan harga dan modal segitu, itu tergolongnya mahal ya, teman-teman. Karena memang sebenarnya udah kelihatan juga sih ya. Oke, langsung kita klik aja, lalu kita tarik ke bawah. Tada! Nah, ini dia hasilnya udah keluar semua. Dan oh ya, aku mau ngasih tahu ke kalian soal yang tadi aku bilang kalau misalnya tiba-tiba diubah, apakah dia akan berubah. Jadi kita tinggal merubah di sini aja guys. Kalau misal tiba-tiba nih kalian berubah pikiran gitu kan, menurut kalian murah itu tuh tergolong, saya yang tergolong murah itu di harga 70.000 gitu kan. Nih kita rubah ya, 70.000, lalu kita enter. Set. Nah, kalian lihat kan tadi di bagian sini dan di bagian sini tuh tadi tuh tulisannya mahal. Terus dia berubah jadi murah nih kalau kalian mau lihat ya. Tuh. Kelihatan kan perubahannya, teman-teman? Nah, atau kalian mau merubah kata-katanya mungkin ya. Kata-kata yang aku ubah di sini ya. Jadi murah sekali misalnya. Misalnya gini, murah sekali gitu ya. Nah, kita tinggal enter. Nah, udah deh. Bener-bener gampang banget kan teman-teman, ini langsung keganti semua dan bener-bener ngikutin dari si tabel bawahnya ini. Jadi kalian gak perlu lagi kayak nulis satu-satu kayak sebelumnya kan, itu tadi kayak 60 pieces harus ngetik satu-satu kan gitu. Jadi menurut aku ini lebih efisien gitu teman-teman. Oke, kayaknya menurut aku cukup aja deh videonya, sekian dari aku ya tutorialnya. Semoga kalian dapat mengerti dan dapat dipahami ya. Oke teman-teman, terima kasih.